Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, anak-anakku semuanya, untuk kelas 11, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan untuk pengajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Insyaallah pada kesempatan kali ini di pertemuan yang selanjutnya ini fokus kita pada bab pertama tentang hak asasi manusia. Nah, kita nanti akan fokuskan kepada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Di sub yang kedua yaitu yang B dan yang C ya. Yang B terkait dengan substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, dan yang C-nya nanti terkait dengan contoh kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Nah, yang pertama terkait dengan substansi hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila. Nah, sebagai ideologi negara, Pancasila itu mengandung 3 nilai esensial ya. Pertama adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Oke. Terkait dengan nilai-nilai dasar Pancasila, maka ini meliputi dari 5 silanya. Tentu kalian sudah hafal ya. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kemudian berkaitan dengan perwujudan nilai instrumental dalam Pancasila. Nah, nilai instrumental ini pada umumnya bisa berbentuk peraturan-peraturan ataupun undang-undang. Nah, di Indonesia kita memiliki peraturan tertinggi yaitu UUD 1945. Nah, di level daerah ada juga peraturan daerah atau perda. Itu adalah yang disebut dengan nilai instrumental. Kemudian terkait dengan nilai yang ketiga yaitu nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai yang terwujud dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai praksis itu kan praktiknya, berarti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis. Jadi karena ini perilaku ya, perilaku keseharian kita, tapi yang selalu dipedomani ya, didasari pada nilai-nilai Pancasila yang 5 tadi. Baik, selanjutnya ini berkaitan dengan sub yang ketiga yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ya, ini ya. Apa itu sebenarnya sih pelanggaran hak asasi manusia? Nah, secara umum definisinya adalah tindakan pelanggaran kemanusiaan, baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi manusia. Ini juga termaktub dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia yaitu nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Nah, pelanggaran HAM ini memang kalau kita lihat bisa bersifat, ada yang bersifat kejahatan biasa, ordinary crimes, ada juga kejahatan luar biasa, extraordinary crimes. Jadi memang bisa lihat dari sifat atau jenis-jenisnya. Ada yang biasa, ada juga yang luar biasa.
Oke, apa saja sih sebenarnya faktor penyebab pelanggaran HAM? Nah, faktor penyebab itu ada dua, ada dari faktor internal, ada juga eksternal. Nah, faktor internal atau dari dalam diri sendiri seseorang ya. Pertama, karena tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. Yang kedua, belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM. Ketiga, sikap individualisme. Empat, kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Dan yang kelima, rendahnya sikap toleransi. Ini termasuk faktor internal penyebab pelanggaran HAM. Nah, faktor yang dari luar itu terkait dengan lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyalahgunaan kemajuan teknologi. Jadi yang bersifat eksternal ini ya. Jadi karena memang salah satunya yang memang kadang terjadi ya, itu penyalahgunaan kekuasaan. Jadi inilah yang menyebabkan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pemerintah biasanya terhadap warga negaranya. Oke, ada beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Sangat banyak sebenarnya. Kita ambil contoh misalkan peristiwa Tanjung Priok 1984, peristiwa Aceh 90 sampai 98, kasus terbunuhnya Marsinah, ini salah satu karyawan pabrik. Kasus terbunuhnya wartawan Udin di tahun 96, tragedi Trisakti dan Semanggi 98, ataupun peristiwa kekerasan di Timur Timur pasca jajak pendapat. Jadi sebelum lepasnya Timur Timur, kan Timur Timur itu lepas tahun 1999. Nah, itu beberapa kasus dan juga masih banyak lagi ya. Ada bom Bali dan juga terakhir banyak kan kasus mutilasi, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di lingkungan masyarakat kita. Nah, ini yang cukup terbaru juga ya. Ada pembunuhan seorang ibu oleh anak kandung sendiri. Nah, ini mengerikan. Ada juga kasus ini, satu orang mengeksekusi satu keluarga gara-gara faktor hutang. Nah, ada juga kasus pencabulan nih oleh paman, jadi kan orang keluarga sendiri mencabuli keponakannya. Ini sangat luar biasa juga. Nah, yang terbaru kaitan dengan COVID ya, penolakan jenazah virus corona di beberapa tempat, ini juga termasuk pelanggaran HAM. Oke, itu mungkin anak-anakku semuanya terkait dengan pembahasan sub kedua dan ketiga, terutama kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Oke, nantinya kalian untuk bisa mengerjakan latihan evaluasi, karena ini berkaitan dengan seberapa paham kalian memahami dari materi tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Silakan nanti kalian gabung di Google Classroom yang nanti akan di-share atau bisa kalian lihat di layar ini. Oke, itu saja ya yang mungkin bisa kita pahami. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran terutama dari kasus pelanggaran HAM. Untuk kedepannya mudah-mudahan kasus pelanggaran HAM bisa semakin dikurangi, minimal kita tidak melakukan pelanggaran HAM. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.